Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya berupa nikmat sehat, nikmat kebahagiaan. Sholawat serta salam marilah kita tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua semoga mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan judul Mencari Keridhaan Allah. Ridho Allah merupakan salah satu macam bentuk kerelaan dalam menerima semua kejadian yang dialami, yang penuh ikhlas, sabar, dan tenang atas ketetapan yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keridhaan Allah merupakan anugerah yang terbesar yang diberikan Allah kepada orang-orang yang menepati janji keridhoannya. Hal ini merupakan puncak dari berbagai anugerah yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Apa yang kita lakukan di kehidupan di dunia ini hanyalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan tercurahkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita apabila kita dalam menjalani kehidupan ini dengan sungguh-sungguh dan dengan ikhlas. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, radhiyallahu anhu wa radu anhu, yang artinya Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun akan ridho terhadapnya. Hal ini bisa kita dapatkan dengan cara mengerahkan kekuatan kita dan segenap daya untuk menjadikan apa yang kita lakukan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah. Menerima dengan senang, ikhlas, maka hidup kita akan senantiasa berada dalam keridhaan Allah. Ikhlas merupakan tindakan yang dilakukan dengan niat tulus hanya untuk mencari ridho Allah tanpa menerima atau mencari pujian dari orang lain. Untuk mencari keridhaan Allah dapat direalisasikan dengan yang pertama, ridho terhadap agama, yaitu agama Islam. Karena agama Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Kenapa hanya agama Islam yang diridhoinya? Karena agama Islam mempunyai 5 rukun Islam. Yang pertama, syahadat dengan bunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, sholat. Dalam Islam itu terdapat 5 sholat wajib. Yang pertama, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Yang ketiga, membayar zakat. Biasanya zakat ini itu dibayarkan ketika kita melaksanakan puasa Ramadan. Biasanya itu dibayarkan menjelang akhir selesainya bulan Ramadan. Yang keempat, puasa Ramadan yang hukumnya adalah wajib bagi kita. Dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Untuk mencari ridho Allah yang kedua,
yaitu dengan ridho dengan takdir. Kita harus bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan atau kebaikan, dan kita harus bersabar ketika kita menerima ujian. Kita harus mampu menyiapkan diri kita, mental kita untuk menerima suatu ketetapan yang baik dan juga ketetapan yang tidak baik menurut kita. Contohnya, kita mendapat ujian. Kita merasa ujian itu lumayan berat bagi kita. Padahal Allah itu tahu. Allah tidak mungkin memberikan ujian terhadap umatnya sesuai dengan kemampuan kita. Tidak mungkin Allah itu memberi ujian di luar batas kemampuan kita. Manusia bisa berusaha, bisa merencanakan segala sesuatu yang diinginkan, tetapi Allah yang Maha Berkuasa. Apabila Allah tidak meridhoi rencana kita, kita harus tetap menerima keputusan Allah atau ketetapan Allah dengan bersabar dan ikhlas. Mencari ridho Allah yang ketiga yaitu dengan berusaha mendapatkan keridhoan orang tua. Keridhoan Allah bergantung kepada ridho orang tua. Sesuai dengan hadisnya, ridhollahi fi ridhol walidaini wa suhtullahi fi suhtihima, yang artinya ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua dan kemurkaannya juga merupakan kemurkaan orang tua. Allah memerintahkan untuk menaati kedua orang tua. Barang siapa yang memerintahkan, yang melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan meridhoinya. Dan barang siapa yang menolak taat kepada orang tua, maka ia pun akan murka. Orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Seorang ibu telah mengandung anaknya selama 9 bulan. Setelah itu melahirkan dengan menaruh nyawanya, bertaruh nyawanya demi melahirkan seorang anak. Setelah itu ibu menyusui, merawatnya dengan penuh kasih sayang. Jadi kita harus menghormati, mematuhi, dan kita harus menyayangi orang tua kita. Demikianlah kultum dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.